Halo adik-adik. Nah, sekarang kita lanjutkan keseruan kita di dunia serangga. Nah, adik-adik, sebelum kita ke dalam dunia serangga, nah, di belakang kakak ini ada patung kumbang tanduk. Nah, kumbang tanduk ini adalah maskotnya dari dunia serangga. Kenapa kumbang tanduk ini dijadikan maskotnya? Ya, pertama karena kumbang ini salah satu kumbang langka, ya, sudah jarang ditemukan lagi di alamnya. Yang kedua, kumbang ini adalah salah satu kumbang yang menguntungkan atau serangga yang menguntungkan. Kenapa? Karena serangga ini salah satu serangga pengurai, jadi ikut membantu proses penyuburan tanah. Ya, ini kenapa dijadikan kumbang pemaskotnya dari dunia serangga, karena tadi ya, pertama serangga langka, kedua juga dia sifatnya perombak, jadi membantu proses penyuburan tanah, tuh ya. Dan juga salah satu kumbang terbesar di Asia Tenggara, ya adik-adik ya. Oke, kita langsung saja ke dalam dunia serangga. Ada apa saja di dalam dunia serangga ini? Langsung saja ya. Nah, adik-adik, sekarang kita sudah berada di dalam dunia serangga. Namun sebelum kita ya, iya betul. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk ke dunia serangga atau koleksi-koleksi yang ada di sini, nah di belakang Kak Sugeng, Kak siapa? Kak Lili. Nih, ini ada prasasti ya adik-adik ya, yaitu prasasti peresmian. Nah, di sini tertulis dunia serangga ini diresmikan oleh Bapak Soeharto, yaitu Presiden RI yang kedua, yaitu di Jakarta tanggal 20 April 1993. Jadi untuk peresmian dunia serangga terlebih dahulu diresmikan sebelum dunia air tawar ya. Nah, adik-adik, Kak Lis, ya, kita lanjut ya. Kita lihat koleksi-koleksi yang ada di sini. Oke, kita akan berpetualang di dunia serangga. Ya. Kak Lilis, di sini, ya, ini yang piramid ya. Iya, nih adik-adik, di sini ada piramid ya. Di sini ada beberapa serangga. Nah, sebenarnya adik-adik, serangga itu tidak identik dengan yang merugikan. Ada juga bisa beberapa serangga yang menguntungkan ya. Kak Lilis, coba sebutkan serangga-serangga yang menguntungkan. Yang menguntungkan ada apa ya? Apa ya? Apa ya, Pak? Ini apa? Kupu-kupu. Iya, kupu-kupu adik-adik ya, salah satu serangga yang menguntungkan. Kenapa? Karena kupu-kupu itu membantu proses penyembuhan bunga yang bisa menghasilkan buah itu, Kak Lilis ya. Jadi adik-adik kalau menemukan kupu-kupu jangan ditangkap. Iya, karena kupu-kupu itu sangat membantu proses penyerbukan bunga dan akan menghasilkan buah, dan buahnya itu kita makan. Ya, jadi ada beberapa serangga yang menguntungkan dan juga ada serangga-serangga yang merugikan. Merugikan saya kayaknya lebih banyak. Banyak, iya. Jadi adik-adik pasti lebih banyak yang merugikan dibandingkan menguntungkan. Nah, tadi kupu-kupu ya adik-adik ya, dan juga ada kumbang tanduk juga tadi ada termasuk serangga yang menguntungkan karena membantu proses penyuburan tanah. Ada juga serangga-serangga lain, nanti akan kita bahas di sana. Nah, di sini Kak Lis, ini kita lihat gambar dari daur hidup kupu-kupu. Nih, ini ada beberapa proses ya untuk proses pembentukan kupu-kupu. Nih, yang pertama dari telur ya. Telur ini akan menetas menjadi ulat. Nah, ulat ini lalu membentuk kepompong. Kurang lebih 7 hari dia akan berubah menjadi kupu-kupu. Jadi proses kupu-kupu itu dia langsung jadi Kak Lilis. Jadi ada 4 tahap yang disebut metamorfosis yang sempurna kupu-kupu itu ya. Nah, di sini juga ada beberapa serangga lainnya. Salah satunya adalah pesona kumbang Nusantara nih adik-adik ya. Jadi sini ada berbagai macam jenis kumbang yang berasal dari daerah di Indonesia Kak Lilis. Iya. Ini dari yang terkecil sampai yang terbesar. Iya. Ini kira-kira asli apa enggak Kak Lilis? Aduh, enggak asli deh, Pak. Iya. Asli enggak, Pak, ini? Iya adik-adik, ini kumbangnya asli ya. Ya, jadi yang Asli, teman-teman. yang sudah mati dan diawetkan, tujuannya sebagai
buat edukasi buat adik-adik atau orang-orang yang ada di sini ya. Ya, lanjut yuk kita ke peta penyebaran serangga ya Kak Lilis yuk. Nih Kak Lilis. Nih. Ini adik-adik di depan Kak Sugeng sama Kak Lilis ada peta penyebaran serangga Indonesia. Di sini ada dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Juga asli semua ya Pak ya? Asli Kak Lilis. Nah, di sini di Indonesia ini terbagi dua wilayah Kak Lilis. Yang di Garisnya itu ya Pak ya? garis Wales atau garis putus-putus yang merupakan pemisah antara wilayah Indonesia bagian barat dan wilayah Indonesia bagian timur. Nah, serangga-serangga yang ada di Indonesia bagian barat yang meliputi Pulau Sumatera, Kalimantan dan Jawa, ini serangga-serangganya serangga asli dari Asia Kak Lilis. Ya, asli Asia. Namun kalau serangga-serangga yang dari Indonesia bagian timur yang meliputi dari Pulau Sulawesi, NTT, NTB, Bali, dan Maluku serta Papua, ini serangga-serangganya sudah dipengaruhi dari wilayah dari Oceania atau Australia. Ya, jadi serangga-serangga sudah banyak dipengaruhi dari benua Australia dan juga Oceania. Tuh ya adik-adik ya. Jadi ciri-cirinya seperti itu. Perbedaan dari serangga Indonesia Timur dan Indonesia bagian barat. Jadi yang barat itu asli dari Asia. Kalau Indonesia Timur sudah banyak dipengaruhi dari Australia ya. Nah, ini kita akan lihat serangga-serangga ya yang ada di sini. Nah, menurut kalian capung ini termasuk serangga menguntungkan atau merugikan menurut kalian? Apa ya? Kayaknya nggak menguntungkan, nggak merugikan ya Pak ya saya. Biasa aja ya. Iya. Adik-adik, mungkin adik-adik belum mengetahui peran dari capung ini. Adik-adik, capung ini adalah salah satu serangga yang menguntungkan. Menguntungkannya di mana ya Pak? Menguntungkan kenapa? Karena capung ini dia bisa mengidentifikasi kualitas air dan biasanya dia bertelur di tempat air yang bersih dan belum tercemar sama limbah. Nah, jadi kita bisa mengetahui, oh berarti capung ini bertelur di air dan biasanya dia nggak mau bertelur di tempat air yang sudah tercemar atau kotor. Jadi termasuk capung serangga yang menguntungkan karena bisa mengetahui kualitas air, dia bisa mengetahui mana air yang sudah tercemar, mana yang belum. Betul. Ada juga serangga yang merugikan nih Kak Lilis. Ini serangga belalang. Nih adik-adik mungkin cukup familiar ya. Sebenarnya serangga belalang ini adalah salah satu serangga yang merugikan Kak Lilis ya. Seperti kita ketahui karena dia merusak tanaman ya, petani ya, kayak padi ya. Lanjut lagi kita ke serangga nih yang cukup familiar. Apa adik-adik namanya? Kecoa, betul. Iya. Nah, kecoa itu serangga yang menguntungkan atau merugikan? Merugikan. Kenapa merugikan ya? Aduh, biasanya nih kalau di tempat atau di rumah biasanya bisa menimbulkan bau. Terus apa lagi ya Pak ya? Iya. Nah, adik-adik, serangga kecoa ini adalah salah satu serangga yang merugikan karena biasanya serangga ini membawa bakteri dan biasanya hidupnya di tempat-tempat yang kotor ya. Biasanya kalau rumah kita ada kecoa berarti rumah kita kotor ya, karena kecoa ini suka dengan tempat-tempat yang kotor gitu adik-adik. Nah, makanya kita harus jaga kebersihan dulu ya. Jangan sampai ada kecoa. Dan di atasnya ada belalang sembah. Nah, sering lihat ya. Nah, belalang sembah atau lebih familiar sebutnya cengcorang. Nah, cengcorang ini biasanya hidupnya di kebun, di hutan, di ladang, tempat-tempat yang banyak warna hijau. Nah, ada lagi serangga yang unik. Nih ya. Nih, ada serangga ranting. Ya, kenapa sebut serangga ranting? Karena bentuknya seperti
ranting pohon yang sudah kering. Dan di sebelahnya juga ada serangga yang unik lainnya, yaitu Seperti daun ya, serangga Pak, ya? daun, betul. Ternyata namanya Serangga daun. Jadi kenapa dia berbentuk daun atau ranting? Dia sebagai bentuk kamuflase untuk Apa sih Pak kamuflase itu? untuk menghindari predator lain yang akan memangsa dia atau musuhnya. Dan biasanya keluar serangga daun ini sama serangga ranting ini makanannya daun jambu biji dan daun mangga. Ya. Dan juga ada tonggeret nih, seperti lalat besar. Dia juga termasuk serangga yang menguntungkan karena dia bisa mengetahui kualitas udara. Dan biasanya dia hidupnya di hutan, dia yang jauh dari polusi. Ya, masih banyak lagi serangga-serangga lain yang mungkin kita jelaskan satu persatu. Dan juga ada kumbang kotoran. Ya. Jadi adik-adik, aktivitas dia kan biasanya mendorong-dorong kotoran ya, dan dia mempunyai kebiasaan menaruh telurnya itu di dalam kotoran hewan, guys. Ya, jadi kebiasaan dia tuh menaruh telurnya di dalam kotoran hewan, lalu menguburkannya di dalam tanah. Jadi secara tidak langsung kegiatan kumbang kotoran ini turut membantu proses penyuburan tanah. Jadi termasuk serangga yang menguntungkan, mendorong kotoran, lalu memendamnya dalam tanah. Jadi secara langsung itu ikut membantu penyuburan tanah. Adik-adik, mungkin adik-adik pernah ada yang ke sawah? Kalian sudah pernah ke sawah? Sudah pernah Pak. Nah, serangga apa saja yang ditemukan di sawah kalian? Biasanya saya lihatnya belalang. Belalang. Nih adik-adiknya, ini diorama serangga yang ada di sawah nih. Ada capung. Ada apa aja? Serangganya ada capung, belalang, apalagi ada jangkrik, ada kepik, iya, sama wereng juga ada, ya. Wereng itu sebetulnya kayak hama ya, mana tadi? Biasa di sini dia. Wereng, mana tadi biasanya ada deh. Nah adik-adik, adik-adik mungkin yang belum pernah ke sawah atau belum sama sekali di suasana persawahan, di sini kita bisa melihat jenis-jenis serangga yang kita jumpai di sawah ya. Tadi kita sebutkan. Nah di belakang kita nih, ya Kak Is. Wah banyak ya Pak ya. Di belakang kita ada peta penyebaran kupu-kupu. Penyebarannya juga dibagi ya Pak ya? Betul, kayak tadi peta serangga. Nah, ini ada meliputi terbagi dua wilayah. Yang dibatasi dengan garis Wallace, wilayah barat yang meliputi Sumatera, Kalimantan, dan Jawa, dan wilayah timur meliputi Sulawesi, Papua, dan Maluku, dan NTT. Nah, dan ada juga kupu-kupu yang sudah dilindungin. Kenapa dilindungin? Karena sudah punah ya Pak ya? Iya, karena sudah langka. Karena sudah langka, sudah jarang ditemukan lagi. Kenapa jarang ditemukan? Karena habitatnya sudah mulai rusak, adik-adik ya. Jadi itu yang mempengaruhi kupu-kupu itu semakin langka. Kupu-kupu itu banyak sekali jenisnya, dan kupu-kupu itu usianya tidak begitu lama, guys. Jadi usianya berapa ya Pak ya? kurang lebih 10 sampai 20 hari saja. Setelah itu dia akan mati. Jadi kita bisa melihat dua sisi yang berlainan. Nah, dari depan dan belakang. Dari belakang. Jadi kalau kita lihat yang dari tengah ini, misalnya kupu-kupu ini warnanya biru, tampak dari atas. Namun kalau kita lihat dari sudut bawah, itu warnanya berbeda. Warnanya coklat. Ya Pak, padahal tadi di depan biru ya. Jadi nggak semua kupu-kupu mempunyai warna yang berbeda. Ini khusus kupu-kupu yang mempunyai sisi yang berbeda antara atas dengan bawahnya. Gitu ya adik-adik ya. Dan banyak sekali jenis kupu-kupu. Apalagi kita ke kupu-kupu yang masih hidup, guys. Oh boleh Pak. Hidup ya, pasti adik-adik melihat, wah yang udah mati, pengen yang hidup gitu. Ini yang dipajang. Sekarang kita mau lihat aslinya. Aslinya ya.
Penasaran kan? Oke. Nah adik-adik, sekarang kita sudah berada di Taman Kupu-Kupu. Nanti kalau ketemu kupu-kupu, kita akan lihat kupu-kupu yang masih hidup, Kais. Oke, Nih, kupu-kupu tuh. di atas. Nah, Sudah ada yang terbang. mungkin ada pertanyaan dari adik-adik, kupu-kupu itu makanannya apa ya? Nah, benar Pak. Nah. Kupu-kupu itu apa sih? Nah, adik-adik ada yang tahu nggak? Apa makanannya? Ya, apa? Nektar. Nektar itu apa sih? Aduh, Apa ya? Nektar ya? Nektar itu adik-adik ya adalah cairan manis yang ada di dalam bunga. Nih tuh, dia sedang menghisap makanan itu, nektar. Nah tuh, ini namanya bunga pagoda. Tuh ya. Jadi sengaja kembang-kembang ini atau bunga-bunga ini ditanam untuk sebagai stok makanan dari kupu-kupu. Iya. Jadi cara makannya itu dengan cara dihisap adik-adik ya. Nah, dengan cara dihisap dengan mulutnya. Mulutnya itu seperti benang, ya, seperti benang. Seperti benang dan panjang Seperti ya Pak panjang yang mempermudah kupu-kupu itu untuk mengambil makanannya. Dan juga sini ada daun apa nih? Ayo pohon apa? Pohon jeruk. Loh, kok daun jeruk? Pohon jeruk ini ada fungsinya, Kak Is. Fungsinya apa? Fungsinya ini ada buat makanan kupu-kupu, dia ada ulet ya. Kalau telurnya menetas di sini dan setelah menetas ini dia akan memakannya. Ini kan makanan dari ulet-ulet yang cikal bakal dari. Karena sebelum jadi kupu-kupu, kupu-kupu itu ulat ya anak-anak. Betul, ya. telur-telurnya di sini. Setelah itu dia akan menetas menjadi ulat dan ini adalah makanan ulatnya nih. Sengaja ditaruh sini, makanya tanaman-tanaman yang ada di sini semuanya adalah buat stok makanan kupu-kupu, termasuk ulatnya juga. Nah, kita lihat serangga ranting yang masih hidup ya, kalau ada ya. Ini adik-adik nih, tadi Ini seperti daun ya. bukan serangga ya Pak ya, seperti daun. Iya betul. Nah ini namanya adik-adik serangga daun. Tadi kita lihat yang di display itu yang sudah mati. Nah sekarang kita lihat yang masih hidup nih. Dia seperti daun ya. Tadi berfungsi untuk berkamuflase ya, untuk menghindari predator lain. Nah ini makanannya nih. Makanannya daun mangga. Tuh daun mangga nih. Lucu banget nih itu ya. Dan di sebelahnya ada serangga ranting nih adik-adik. Tuh serangga ranting. Nah, di bawah sini tuh warna coklat seperti ranting. Dia makanannya sama juga ya, daun mangga. Kalau tidak ada daun mangga, bisa daun jambu biji atau jambu kelutuk. Tuh ya. Ini serangga ranting yang masih hidup dan juga serangga daun ya. Nah, anak-anak bagaimana, seru sekali ya? Pasti asik ya. Tadi kita sudah ke Air Tawar dan barusan bersama dengan Alili ke Museum Serangga. Mungkin kita mengucapkan terima kasih kepada Pak Sugeng yang sudah memandu kita, menemani kita dan anak-anak ya mengunjungi dunia air tawar dan dunia serangga. Ya, mungkin ada pesan-pesan yang bisa disampaikan oleh Pak Sugeng kepada anak-anak. Oke, adik-adik. Tadi kita sudah berpetualang di dunia air tawar, dunia serangga dan juga terakhir ke Taman Kupu-Kupu. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ke adik-adik bisa bermanfaat buat adik-adik semua. Dan jangan lupa jaga kesehatan, tetap stay safe, healthy, dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Itu Pak Sugeng memohon maaf apabila ada ucapan-ucapan yang
kurang menyenangkan untuk adik-adik ya. Tapi bagi adik-adik yang kurang puas dengan apa yang saya sampaikan, adik-adik bisa langsung datang ke dunia tawar dan dunia serangga. Nah, ajak adik-adik keluarga atau teman dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Ya, itu terima kasih kepada anak-anak yang sudah mengikuti Kak Yuda dan Kak Lili ya pada hari ini. Sampai jumpa untuk pertemuan berikutnya ya. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa. Dadah.